P. Diddy sering digambarkan sebagai sosok artis yang sangat pintar berbisnis, punya banyak uang, punya kekuasaan, dan ditakuti oleh banyak artis lainnya. Tapi di video kita kali ini, kita akan bahas tentang 8 artis, tepatnya rapper, yang punya nyali besar kayak kamu, dan gak ada takutnya sama sekali sama Diddy. Dan ada bahkan salah satunya yang sampai berani melempar kursi ke P. Diddy. Jadi, tonton video ini sampai selesai, karena di akhir video akan ada bonus, yaitu artis ke-9 yang bahkan sampai berani nulis lagu khusus untuk ngeledek tokoh yang lagi viral ini. Tapi sebelum kita masuk ke story-nya, kalau kamu adalah pecinta kisah nyata, kriminal, misteri, dan horor yang disajikan dalam format cerita, kamu sudah ada di tempat yang tepat. Jadi, langsung saja share dan subscribe ke channel ini, terus nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa cari tombol like-nya, suruh dia beli cappuccino kesukaanmu, tapi bilang ke dia minta agar kopi dan susunya dipisah. Oke, langsung kita mulai. Seperti yang kamu semua sudah tahu, Diddy udah ditangkap. Dan sekarang semua orang ngomongin pesta-pesta Diddy yang katanya gila itu. Banyak rapper dan seleb yang datang, dari Jay-Z sampai Leonardo DiCaprio. Tapi ternyata ada beberapa rapper yang tetap jaga jarak sama Diddy. Salah satunya adalah 50 Cent udah membuli P. Diddy selama bertahun-tahun. African champ. Ain't no more team. What the Puffy doing? I'm gonna have a drink to forget about this. Di satu konser, 50 Cent pernah bilang bahwa dia nggak pernah mau datang ke pesta P. Diddy. Karena kata 50 Cent, P. Diddy itu hobinya meluk kamu dari belakang, dari depan sekaligus. That's why I'm gonna be going to the Puffy parties. You from the front and the back at the same time. Di tahun 2018, 50 Cent bahkan bilang bahwa Diddy itu GAY setelah Diddy nelpon dia dan ngajak dia jalan-jalan buat shopping bareng, cowok sama cowok shopping. When people say that to me, I get a little uncomfortable. He said something to me one time, a long time ago, at Chris Lighty's wedding. He told me he'd take me shopping. I looked at him like, what'd you just say? Let me move, man, before I do something. You gonna make me mess up the wedding. Nah, sebenarnya awalnya hubungan mereka itu ya normal-normal aja, dan 50 Cent bisa aja masuk ke Bad Boy Record. Tapi itu nggak pernah kejadian, dan kebencian 50 Cent ini dimulai tahun 2010. Nggak lama setelah Diddy jadi manajernya Rick Ross. Kenapa dia nggak suka? Karena Rick Ross itu rapper saingannya 50 Cent. Rapper in the Club ini dia percaya kalau Diddy selama ini manfaatin Notorious B.I.G. Biggie buat dapet duit. Dia bilang, udah cukup, nama Biggie nggak seharusnya dijual-jual jadi mesin uangnya Diddy. Kapan terakhir Diddy beneran angkat nama Biggie? Bukan sekedar ngeruk duitnya di bank, itu duitnya dia. Nggak lama setelah itu, Diddy waktu Bad Award 2010, dia bilang, lihat nih, gue cinta sama orang-orang gue. Berhenti benci, man. Congratulate, bukan hate. Kalau kamu benci, berarti kamu tuh orang miskin, pecundang, dan mulutmu bau. Dia bilang begitu. Dan kamu tahu siapa yang aku maksud. Itu kata P. Diddy. Di tahun 2012, semua memuncak konfrontasi serius antara P. Diddy dan 50 Cent. Ini yang dibilang di Machine Gun Kelly, saksi dari konfrontasi itu. I just remember like 50 coming up outside of Puff's trailer and being like, but Puff wasn't inside his trailer, so he said it to somebody. He was like, what kind of money Puff said he was getting again? I don't know what happened. I thought it was all like funny and sarcastic, and then like 2 seconds later, man, the whole gunplay thing popped off. So. Tahun 2014, 50 Cent ngepost sebuah foto di Instagramnya yang menunjukkan gambar Steve Scott melingkarkan lengannya ke P. Diddy, dan P. Diddy hadap-hadapan wajah dengan Rick Ross. Dia nulis, aku nggak ngomong apa-apa loh ya, tapi kayaknya ada yang nggak beres dengan foto ini, LMAO. Sekarang kita masuk 2024, setelah penggerebekan yang terjadi 25 Maret kemarin, Curtis atau si 50 Cent ini langsung nge-trolls. Awalnya dia bilang, sekarang bukan Diddy do it, tapi Diddy
dan maksudnya udah selesai. Mereka nggak bakal kayak gitu kecuali mereka punya bukti. Nggak lama setelah itu muncullah video P. Diddy naik sepeda keliling Miami dan 50 Cent nggak tahan untuk nggak komentar. Dia nulis, senyummu itu loh bro, terakhir kali aku lihat dia naik sepeda, aneh. Dan dia juga bagiin video P. Diddy dan Mike Tyson di Ivory Wayans Show tahun 98. Di wawancara itu Tyson mengangkat tangan Diddy buat nunjukin perhiasannya sambil bilang, ini benar-benar tentang Benjamin, uang. It truly is about the Benjamin, as we see. Oh yes, he's literally. It truly is about the Benjamin. Nah, di posting itu 50 Cent bilang kalau Tyson sebenarnya nggak suka posisi tangan Diddy itu dan kenapa itu digeser jauh dari dia. Dia nulis, hahaha, lihat itu si Mike, lu nggak bakal megang pantat gua bro, lol. Maksudnya P. Diddy kayaknya mau grope-grope sama si Mike Tyson. Setelah P. Diddy ditangkap, langsung lari ke medsos dan nyinggung barang-barang aneh yang ditemukan di rumah P. Diddy. Dia nulis, gua di sini baik-baik aja nonton The Barry Show dan gua nggak punya 1000 botol pelimas di rumah gua. I told you you can't trust these. Puffy done killed Tupac, man. 50 Cent juga berulang kali bilang bahwa Diddy yang ngasih perintah buat ngilangin nyawanya Tupac. Dan sahabatnya juga bilang hal yang sama. Siapa sahabatnya itu? Tak lain dan tak bukan adalah Eminem, rapper terbaik kulit putih dunia ini. Soal ini di lagu Kill Shot. Counts the day you put out hits, the day Diddy admits that he put the hit out, they got Pac killed. Joe Budden pernah cerita gimana reaksi Diddy soal lagu itu. Puff said it's in his hands, and he said I can say it, and that's the end of that. Have fun with that one. He said, there's nothing to say about it. It's in my hands. Eminem nge-rap soal kemungkinan Diddy yang ngasih perintah buat ngabisin Tupac di album yang baru The Death of Slim Shady di lagu View. Dia bilang dia nggak pengen ribut sama P. Diddy karena P. Diddy bisa ngasih perintah buat ngabisin dia seperti yang sudah dilakukan ke Tupac lewat KVD. Omong-omong, KVD adalah orang yang sudah muncul di banyak channel YouTube bilang kalau dia terlibat dalam pemilihan Tupac karena dia kenal P. Diddy secara pribadi. Menurut dia, P. Diddy itu pernah nawarin $1 juta buat ngabisin Tupac. Dia ditangkap tahun lalu karena pernyataan berani kayak gitu. Dan di lagu yang sama, Eminem ngasih punchline yang termasuk terbaik dalam sejarah hip hop. Dia nulis RAPPER yang dieja tanpa P, jadi raper atau rapist alias tukang ruda paksa. SA singkatan dari sexual assault atau pelecehan seksual. Eminem juga ngomongin soal Diddy di lagu-lagu lain di album yang sama. Contohnya di lagu Bad One, dia nge-rap soal pesta Diddy dan bilang, di track Antichrist, Eminem itu memasukkan video ngeri di mana ada video Diddy lagi mukulin mantan pacarnya, guys. Hubungan mereka berdua itu nggak pernah jelas, nggak ada bukti konkret bahwa mereka pernah punya hubungan yang baik. Mereka pernah ada di panggung yang sama waktu Diddy ngasih Eminem Grammy di tahun 2003 untuk penghargaan album rap terbaik. Banyak orang komentar dan melihat bahwa P. Diddy mengumumkan pemenang itu kayak setengah hati gitu loh. And the winner is Eminem, the Eminem Show. Yes, sir. Eminem, the Eminem Show. Dan mungkin karena dia ya udah tersinggung duluan karena Slim Shady ini sudah sering ngejek dia di beberapa lagu. Diddy juga kesel karena Eminem waktu itu ngebet pacarnya yaitu Jennifer Lopez. Kebayang kan reaksinya gimana? Lagu itu dirilis tahun 2000 dan tahun 2001 Diddy dan Lopez betulan putus. Yang mana itu jadi bahan ceng-cengan rapper yang lain yaitu whole thing about it, P. Diddy, P. whatever, we need to leave Puffy alone. Anytime a guy goes on national TV, express how much he loved this woman, how much he needs this woman, how much he missed this woman, and then just do everything he can for this woman, and she turns around and drops you for a dancer. Suge Knight. Suge dan P. Diddy itu temenan baik. You know, I was just networking with the brother, and he would come pick me up from the airport, show me a lot of love. You know, I really had thought we were cool, you know what I'm saying? Right. Cool acquaintances, you know what I'm saying? Just being respectful from people coming into other cities and stuff. Saat itu Suge udah punya label rekaman namanya Death Row. Sementara Diddy baru aja label rekaman
Bad Boy Record. Dia lagi nyiapin albumnya Biggie, Ready to Die. Dan P. Diddy pengen tahu pendapat Shoot soal album itu. Dia bahkan minta instrumen dari album itu. Tapi Shoot kaget sama keberaniannya P. Diddy itu. Dia bilang bahwa semua elemen Death Row ada di dalam album itu. Itu klaim Shoot. Contohnya ada di intro dari lagu Snoop Dogg yang judulnya Shift Needs. Shoot benar-benar marah soal itu. Dia juga kesel karena P. Diddy pengennya selalu tampil di video klip semua artisnya. Dia kayak nggak ngasih ruang buat artisnya tuh berkembang. Singkatnya, menurut pendapat Shoot, Bad Boy Record itu cuma cari ketenaran, bukan cari duit. Selain itu, Tupac waktu itu juga pengen masuk labelnya Shoot Knight. Saat itu Tupac lagi ada di penjara. Tupac dan P. Diddy awalnya juga teman baik, tapi kemudian semuanya berubah dan Tupac menuduh Diddy terlibat dalam perampokan di kuarter studio di New York yang hampir saja membuat Tupac kehilangan nyawanya. Ini yang bikin ya musuhnya Tupac jadi musuhnya Shoot Knight. Di acara Source Award tahun 95, Shoot ngomong begini. Any artist out there want to be an artist and want to stay a star and don't want to have to worry about the executive producer trying to be all in the videos, all on the record, dancing, come to Death Row. Suasananya tegang setelah komentar Shoot itu tadi. P. Diddy bilang dia mundur dari situ dan merasa bahwa itu situasi yang paling menyeramkan yang pernah dia alami. Tapi udah deh, dia nggak pengen debut. I ran up and I asked him and he said, "Nah, I was talking about Jermaine Dupri." And I was just like, I really put it in my head. It gave me a reason for my ego to walk away. Setelah itu terjadi konfrontasi di Atlanta antara Death Row dan Bad Boy Record, di mana salah satu teman Shoot Knight namanya Big J terbunuh di situ. Di sebuah wawancara, P. Diddy bilang kalau dia ngelihat Big J ditembak. Dia datangi Shoot dan Shoot malah teriak ke dia, "Ini semua ulah kamu." P. Diddy bingung dan nanya, kok bisa dia dituduh terlibat di insiden itu? Wong dia juga ada di situ, dia di posisi bisa kena tembak kayak si Shoot. Pokoknya Shoot itu marah banget sama P. Diddy. Dan di suatu pesta di Death Row ada orang dari Bad Boy Record yang datang. Shoot dan rombongannya langsung gepukin orang itu sampai hampir meningsoy. Cuma mau nanya, P. Diddy ada di mana? Dan bagian yang paling disturbing dari semua itu adalah bahkan mereka maksa orang itu buat minum air piss. He might have got a few punches and he probably drunk about 20 shots of piss. You know what I mean? Literally. Shoot sekarang ada di penjara, tapi itu nggak menghentikan dia buat ngomong soal berita-berita terbaru tentang teman lamanya si P. Diddy itu. Bahkan dia juga sempat ngasih peringatan sama Diddy. I tell you what, Puffy, your life is in danger. You gotta make a decision. When you go to prison, either you're gonna be standing up or squatting, sitting down, pissing. I advise you to try to take the first one, because you know if you squatting on the seat, you know what that means. Oh yeah, by the way, do not do your time going by Brother Love. Brother Love is not a good code name for prison. Satu hal yang pasti, Tupac benci banget sama P. Diddy sampai dia meninggal. Dia ngedis P. Diddy beberapa kali di lagunya, terutama di lagu Hit 'Em Up. Dan di album yang dirilis setelah kematiannya, di 7 Day Theory, di lagu Against All Odds. Diddy ngaku di sebuah wawancara bahwa lagu Hit 'Em Up itu sangat menyakitkan bagi P. Diddy sampai hari ini. That joint was cold. We would take your turntables, you played Hit 'Em Up. You know what I'm saying? That's how cold that thing hurt to this day. Dan soal Tupac, kalian sudah tahu akhirnya kan? Dalam beberapa kejadian, artis P. Diddy sendiri dari Bad Boy Record juga nggak respect sama P. Diddy. Pernah ada kursi yang sampai dilempar ke bos label itu. Nggak bahaya ya? Siapa yang sampai seberani? Artis itu adalah
Trio rapper ini gabung sama Bad Boy Record tahun 95, tapi bertahun-tahun kemudian mereka pengen keluar dari Bad Boy karena gaya rap hardcore mereka nggak cocok sama gaya label itu. Mereka lakukan segala cara buat bisa bebas secara hukum dari kontrak. Jadakiss, salah satu personelnya, cerita apa yang bikin akhirnya P. Diddy mau melepas mereka dari kontrak. Dia bilang mungkin setelah pertengkaran sama P. Diddy, setelah Styles itu melempar kursi ke P. Diddy, akhirnya P. Diddy nyerah dan ngelepas The LOX. It was probably after the argument with Diddy, when Styles threw the chair at Puff. That was probably the last straw for that. Tapi setelah keluar pun mereka tetap ada aja konflik. Bahkan Jadakiss sempat nyebut Diddy itu pengecut. There's a big sign on it. I'm gonna be here. The whole National Guard's downstairs too. Cut it out, man. We can't talk in this. I'm a grown ass man, man. You're a coward. And I don't take nothing. You're a thief, You're a coward. Don't say you're a thief. Okay. You're a thief. Come to the office, man. Come to the office so we can straighten it out there. Yo. Konflik itu berpusat pada keinginan LOX. Mereka bilang Diddy ngambil 50% dari hak publikasi mereka. Diddy bantah ke Hot 97 bersama Angie Martinez bahwa dia cuma ngambil 20% dan cuma dapat $400.000 dari The LOX. Perwakilan dari grup itu kemudian membantah klaim Diddy dengan bukti legal yang berlawanan. Nah, beberapa waktu kemudian mereka berbaikan dan tampil di reuni Bad Boy Family. Tapi 2023, The LOX lagi siap-siap buat show The LOX and Friends ulang tahun ke-50 hip hop, tapi P. Diddy nggak ada di situ. Puff will not be there. Styles said, I'm not even playing with y'all. We not even team. Not right now. Not right now. Have y'all spoke to him or no, not at all? Nah, man. To my Diddy. Styles said who? Okay, never. Nah, I didn't know who you meant. Nah, I haven't spoke to him. I mean, somebody should. somebody. No, meaning like somebody should reach out. I heard, because I heard 50 say that before, right? 50's like, yo, somebody better reach out to him, man. He definitely should go talk to somebody. Absolutely. He definitely should go talk to somebody, and probably the people he hurt. P. Diddy juga punya masalah sama rapper generasi yang lebih muda, dan kalau kayaknya dia takut sama pahlawan yang sudah kita sebut sebelumnya, dia beberapa kali nyoba nunjukin kekuasaannya ke rapper-rapper junior. Dan yang kena apes pertama kali adalah salah satu contohnya adalah kejadian dengan J. Cole dan Kendrick Lamar. Semuanya dimulai waktu di lagu Control, Kendrick Lamar nulis, "Aku Raja New York." Meskipun bait itu nggak bermaksud ngedis atau nyindir siapapun, tapi lebih menunjukkan persaingan yang sehat. Tapi Diddy kayaknya nggak suka dengan itu, karena dia merasa kesindir gitu loh. Kemudian P. Diddy ngepost foto dia dan Jay-Z yang lagi ketawa bareng gitu di Instagram dengan caption, dan kemudian Kendrick Lamar bilang, "I'm the king of New York." What do you think about that Instagram post I did of you? That's a big homie. Everybody else gotta try harder though. Tapi itu nggak cuma berhenti di sindir-sindiran di meme aja. Belum lama ini, Punch, Presiden TDE, ingat kejadian di tahun 2013 waktu P. Diddy diduga mengancam mau ngiris lehernya J. Cole gara-gara Kendrick Lamar. Waktu itu Jay-Z juga ada di situ. He grabbed a bottle from the table because he got all of the alcohol joints. And he said, "What you gonna do? Hit me on my head with a bottle?" He's like, "Nah, I'm gonna break it on the table. I'm gonna cut your throat." So the niggas on the ground reached up and tried to grab dude by the neck. So dude reached around and fired on him, and they both fell on the table, knocking all the drinks over. So all these celebrities just in this one spot. It's a scuffle. Cole sendiri sempat nge-rap bentrokan itu dengan P. Diddy di track Let Go of My Hand. Scrap was with Puff Daddy, who would have thought it? I bought that nigga album in 7th grade and played it so much. Setahun sebelumnya, P. Diddy sudah ngincer Drake gara-gara lagu 0-100 Catch Up. Lagu ini diproduksi oleh Boy Wonder yang ngirim tracknya ke P. Diddy dan Drake buat dipertimbangkan. Menurut P. Diddy, dia pengen Drake yang nulis lirik lagu itu terus dikasih ke P. Diddy. Tapi malah akhirnya Drake pakai lagu itu sendiri buat dia. Jadi marah banget soal itu dan dia datangi Drake di Miami Desember 2014. Di situ dia sampai nampar wajahnya Drake. So I go to look at my phone, and it's my dude. Like, he's like, "Boy, you wouldn't just believe what happened." I'm like, "What? Did he just slap Drake?"
Dan seperti biasa, saat dikonfirmasi, Diddy membela diri dan bilang, wah enggak kok, enggak ada kejadian itu, enggak benar. Like, what made you put hands on Drake? I did not put hands on Drake. Oh. And I do not want any problems with Drake. Drake is, right now, that's all I got. That's all I have to say. He's putting in his work. I didn't do nothing to Drake. Drake is my friend. That was a total rumor. Drake sendiri nggak pernah bicara langsung tentang insiden itu sama siapapun, tapi ada yang berspekulasi kalau lagu dia mungkin ngedis Diddy di lagu 4 PM in Calabasas. Di lagu itu Drake nge-rap begini. Diddy memang legend ya di industri hip hop, dan cara Drake ngomong haha itu kayak ngecek gaya bicaranya P. Diddy di lagu Nobody Can Hold Me Down. Baru-baru ini Drake ngepost screenshot dari film The Big Short, khususnya adegan di mana karakter Ryan Gosling bilang, gua nggak pernah nongkrong sama idiot-idiot itu setelah kerja, gua punya temen fashion. Para fansnya berpikir ini adalah cara Drake untuk bilang bahwa dia nggak pernah ikut-ikutan di pesta-pesta Diddy di tahun 2000-an, di mana katanya acara itu berubah jadi acara aktivitas seksual yang intens dan kadang-kadang sampai kekerasan setelah jam tertentu. Kanye West itu ngomongnya Kanye atau apa ya? Tolong koreksi ya di komen. Kalau Drake biasanya nge-sweep halus gitu, Kanye West selalu belak-belakan dan dia berani bilang ke Diddy. And the Kardashians kidnapped my daughter in public, and I didn't have the address to my child. None of these niggas want to say something Travis now. Gave you the address, though, right? Travis gave me the address. Right. But as far as Meek Mills, Puff Daddy, whoever, none of these niggas. All you fake hard niggas, fuck you. Wait, hold on. Okay. All you fake hard niggas, you. You know what I'm saying? I don't give a because you can't shoot nobody anyway. And the reason why you got to talk is because you did a deal, fucking fed. Kanye dan P. Diddy juga pernah konflik tahun 2022. Saat itu P. Diddy diwawancarai, di mana di situ dia bilang dia nggak setuju sama keputusannya Kanye buat pakai kaos White Lives Matter. Tapi dia juga nggak mau ngeritik lah. Begitu denger itu, Kanye langsung ngechat P. Diddy tentang perasaannya panjang banget. Ada pesan dan di akhirnya dia bilang, kalau kamu berani lakukan sesuatu yang ilegal ke aku. P. Diddy pengen ketemu sama Kanye buat ngobrolin soal itu, dan Kanye bilang, off, dasar lu FBI, dia bilang begitu. Di tahun yang sama, di acara Rolling Club diadakan di Los Angeles. Kanye tampil di sana, Diddy datang, pengen ngobrol buat bahas semua yang terjadi di antara mereka. Tapi Kanye nggak tertarik untuk ketemu sama P. Diddy. Nah, sesuai janjiku, bonus rapper ke-9 adalah paling kocak dari orang ini, Gucci Mane itu sampai berani bikin lagu diss yang khusus didedikasikan ke P. Diddy. Judulnya No Diddy. Dan di lagu itu dia bilang Diddy, no Diddy, no Diddy diulang-ulang sampai 119 kali. Oke guys, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya, supaya kamu terus ke-update dengan konten baru di channel ini. Jadi, jaga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.